Nggak ada suaranya, Pak. Komunikasi untuk fasilitasi. Maaf, terpencet off tadi. Jadi saya ulangi, mungkin ada beberapa contoh gambar yang saya tunjukkan pada hari ini sudah pernah kalian temui atau kalian lihat di beberapa sumber di internet. Tapi meski demikian, tetap saya tunjukkan mungkin persepsi kita terhadap gambar tersebut berbeda. Jadi kita tahu bahwa karya DKP itu salah satunya adalah print atau iklan media yang tujuannya adalah mempersuasi atau membujuk orang untuk mau membeli barang, produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, jadi intinya adalah bagaimana sebuah karya itu tampak atraktif atau menarik, kemudian mampu berkomunikasi dengan baik dalam arti menyampaikan pesan yang ingin disampaikan dan efektif tersampaikan, kemudian juga kontekstual maksudnya adalah sesuai dengan apa yang ingin disampaikan atau sesuai dengan medan makna atau lingkup yang dibahas. Kemudian karya juga diusahakan bisa mencerdaskan. Maksudnya apa? Bahwa si pencipta itu berusaha berpikir sedemikian rupa untuk menampilkan sebuah bentuk visual yang menarik, kemudian dibuat secara cerdas, dan nanti si pengamat itu bisa menyimpulkan dengan menggunakan kecerdasannya. Nanti saya tunjukkan contohnya bagaimana yang dimaksud dengan cerdas di dalam konteks ini atau di dalam lingkup ini. Yang berikutnya adalah dapat diterima oleh masyarakat. Nah, tentu saja masyarakat itu kita sesuaikan dengan di mana kita berada. Kita adalah masyarakat timur yang tentunya segala sesuatu yang kita tampilkan harus kita sesuaikan dengan adat istiadat atau etika yang berlaku di masyarakat timur tersebut. Jadi ada beberapa mungkin bentuk visual yang kalau di barat bisa diterima, tetapi di Indonesia atau kita yang berada di daerah timur dengan adat istiadat yang mungkin lebih istilahnya bukan lebih longgar, lebih ketat, maka hal tersebut bisa saja tidak bisa diterima oleh masyarakat. Kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah bagaimana agar apa yang kita tampilkan tetap memenuhi kaidah-kaidah etika yang berlaku di sekitar kita. Memang dengan adanya jaringan global saat ini, internet yang sudah menyebar luas, terkadang kita tidak bisa membatasi diri dengan pengaruh-pengaruh etika-etika luar yang barangkali secara pribadi kita menganggap itu adalah kebebasan. Nah, jadi saya ulangi, kita seringkali menganggap sebagai sesuatu, tapi bisa saja di negara kita itu tidak bisa diterima. Banyak contoh-contoh print yang mungkin kalau saya tunjukkan ada yang merasa bahwa ini secara etika, secara istiadat kemudian tidak pas, sehingga saya mencoba memilah mana yang kira-kira cocok, baik dari dalam maupun luar negeri. Dan sebenarnya apa yang saya tunjukkan ini barangkali nanti ada kemungkinan itu merupakan bagian dari bahasan yang akan dilakukan di mata kuliah tersendiri, yaitu komunikasi visual yang membahas tentang tanda-tanda visual dan tanda-tanda verbal, atau saya di sini menyebutnya sebagai pesan visual dan pesan verbal. Kenapa disebut demikian? Karena sebagai
desainer komunikasi visual, maka yang kita olah adalah pesan-pesan visual dan juga tidak terlepas dari pesan verbal. Bisa saja dominasinya atau lebih dominan pesan visualnya daripada pesan verbal, sehingga kita membutuhkan pemikiran. Nah, di sini saya katakan membutuhkan kejelasan untuk mampu mempersepsi dan menerjemahkan apa maksud dari visualisasi yang ditampilkan di depan kita. Di antara kalian juga, saya apa? Pada saat awal kita melihat, seringkali tidak bisa ditebak apa maksudnya. Setelah menjelang akhir atau kesimpulan, baru kita tahu, oh ternyata ini. Kita tertawa dan terkadang kita jengkel. Mudah-mudahan apa yang saya tunjukkan ini tidak membuat kita jengkel, tapi mungkin bisa sedikit tersenyum karena kecerdasan yang ditampilkan. Memang tidak terlalu memberi kejutan yang lebih, tetapi paling tidak saya mencoba membawa kita kepada, saya menyebutnya plesir visual. Jadi dengan melihat gambar-gambar ini, mudah-mudahan kita merasa mendapat referensi baru, wawasan baru. Oh ternyata desain komunikasi visual itu bisa kita olah sedemikian rupa agar menjadi menarik. Saya juga sering mengatakan bahwa apa yang ditampilkan oleh desain-desain yang beberapa saya tunjukkan ini masuk kategori imajinasi yang liar atau istilah orang umumnya dan agak ngelantur barangkali, tapi masih relevan dengan pesan yang ingin disampaikan. Coba langsung saya tunjukkan saja. Sekarang coba kita amati bersama, kira-kira. Jadi di sini kita membutuhkan semacam kecerdasan tersendiri untuk bisa atau mampu menerjemahkan apa maksud dari visualisasi yang saya tampilkan ini. Kemudian yang perlu kita pahami juga bahwa antara gambar dan teks atau antara pesan visual dan pesan verbal itu pasti ada korelasinya, ada relevansinya. Meskipun terkadang kita tidak bisa menebaknya pada awal. Oleh karena itu mungkin saya akan sedikit membantu bagaimana kita memahaminya. Coba kita lihat dulu bahwa foto yang ditampilkan atau visualisasi yang ditampilkan berupa hasil fotografi ini adalah sebuah kompor listrik yang sedang menyala. Indikasi bahwa kompor listrik tersebut menyala adalah dengan adanya warna merah pada filamennya atau bentuk yang melingkar-lingkar berulang seperti labirin, seperti obat nyamuk, dan tengahnya berwarna merah. Itu menunjukkan bahwa kompor ini sedang menyala, atau kompor listrik ini sedang menyala, yang siap digunakan untuk memasak. Kita tahu bahwa yang namanya memasak itu membutuhkan panas yang derajatnya cukup tinggi. Jadi membuat barang mentah menjadi barang matang itu kan membutuhkan derajat yang cukup tinggi. Merebus air dari mentah yang dingin menjadi mendidih itu juga membutuhkan derajat yang cukup tinggi. Itu yang pertama. Kemudian gambar kedua, kalau kita perhatikan, mungkin sangat kecil, tetapi ini juga ternyata merupakan elemen atau komponen penting dalam visualisasi iklan ini. Nah, di situ ada seekor nyamuk atau lalat yang hinggap pada filamen yang menyala tersebut. Menurut logika awam, kalau kita analisa, sebuah kompor menyala, kemudian ada hewan kecil yang berada pada bagian yang menyala tersebut, otomatis kesimpulannya hewan tersebut akan mati terbakar, bisa menjadi arang dan abu. Tetapi tidak. Mengapa demikian? Ya memang ini rekayasa, ya. Tetapi kalau kita hubungkan dengan pesan verbalnya, itu pasti akan ada korelasi dan relevansinya. Kita coba baca pesan verbalnya di sini. The new turbo cool. Berarti apa? Dingin yang kaliber turbo baru. Berarti apa? Dingin yang sangat dingin. Karena turbo, kita tahu turbo itu ada lebih tinggi dari yang biasa. Nah, apa hubungannya? Kita lihat di sebelah kanan itu ada logo. Itu adalah logo produk pendingin ruangan. Nah, sehingga bisa kita sebut bahwa ini
bukan iklan kompor listrik, tetapi adalah iklan atau print ad tentang pendingin ruangan atau AC. Jadi pendingin ruangan dengan merek Carrier ini itu memiliki produk baru pada saat itu ya, ini sebenarnya iklan yang sudah cukup lama, itu yang masuk kaliber turbo cool, jadi dinginnya luar biasa. Nah, untuk menggambarkan pesan tersebut, maka ditampilkanlah kompor yang menyala dengan seekor nyamuk atau lalat yang berada di bagian kompor yang menyala tersebut tetapi tidak terbakar. Ini maksudnya adalah bahwa karena dinginnya ruangan tersebut, seekor nyamuk atau lalat yang berada di atas kompor pun tidak terbakar. Jadi memang agak hiperbol, agak berlebihan bahwa dinginnya bisa mengatasi atau mengalahkan panasnya kompor, tetapi ini adalah semacam imajinasi cerdas yang ini menunjukkan bahwa pendingin ruangan tersebut sangat dingin. Ya, karena tujuan orang membeli pendingin ruangan atau memasang pendingin ruangan tentu saja adalah kaliber atau derajat tingkat dingin yang bisa dicapai. Ini menurut saya iklan yang dibuat sedemikian rupa dengan pemikiran yang cerdas dan membuat si pengamat juga ikut berpikir secara cerdas. Contoh yang kedua, dengan konsep yang sama, tapi visualisasi berbeda. Ini kalau kita perhatikan, mungkin tidak begitu terlihat. Ya. Pada bagian ujung bara rokok, itu terdapat hewan kecil, nyamuk atau lalat, yang juga tidak jelas, karena saya mendapat resolusi yang tidak terlalu tinggi, yang juga tidak mati terkena panasnya bara rokok tersebut. Masih dengan kata-kata atau informasi verbal yang sama, the new turbo cool. Nah, jadi visualisasinya adalah nyamuk tersebut tidak mati kena nyala api atau bara rokok karena dinginnya ruangan di mana objek atau benda tersebut berada. Nah, disinilah contoh bahwa iklan yang dibuat sedemikian rupa dengan pemikiran yang cerdas, dengan konsep yang kuat, mampu menunjukkan kualitasnya. Kita akhirnya bisa tersenyum, oh ternyata itu pesannya. Kalau kita lihat sepintas, mungkin ini tidak ada apa-apanya. Tetapi sebagai calon desainer komunikasi visual atau sudah menjadi desainer komunikasi visual, selayaknya kita bisa memahami pesan yang ada di balik visualisasi sebuah iklan. Ini tentang iklan pendingin ruangan yang visualisasinya sama sekali tidak menampilkan bentuk atau contoh produk pendingin ruangannya. Hanya logo atau merek, kemudian dengan teks verbal yang sedikit dan visualisasi yang sangat dominan. Nah, kita tahu bahwa segala sesuatu yang hubungannya dengan visual itu biasanya kalau di Nirmana kita kenal yang namanya titik, garis, bidang, ruang. Tetapi di sini sudah menjadi satu bentuk yang menjadi satu kesatuan di mana garis, bidang, ruang ditampilkan dalam wujud fotografis. Ini juga demikian, mungkin di antara kalian pernah mengenal yang namanya marker atau sejenis marker yang fungsinya adalah untuk memberi penekanan tertentu pada tulisan di buku atau catatan. Jadi, penekanan tertentu tersebut tujuannya adalah untuk menunjukkan kata-kata penting atau kalimat-kalimat penting yang ada di dalam teks, buku, atau tulisan yang dibuat. Nah, biasanya disapukan, karena dia transparan, maka masih bisa terbaca tulisannya. Di kita, itu ada satu merek produk yang pada saat dulu itu sangat populer, yaitu Stabilo. Sehingga kita seringkali menyebut bahwa marker atau penanda bagian-bagian yang penting tersebut, kita menyebutnya bukan lagi marker atau pewarna, tetapi kita menyebutnya Stabilo. Padahal merek untuk produk yang sejenis itu bukan hanya Stabilo. Namun kita harus menyadari bahwa memang sebuah produk jika dia bisa memberi kesan yang mendalam di masyarakat, maka merek tersebut akan dapat menjadi merek generik. Ya, seperti halnya Rinso, mungkin sekarang saking banyaknya merek produk sejenis Rinso,
maka merek generik di setiap daerah akan berbeda-beda. Kalau dulu setiap orang membeli deterjen pasti Rinso, kemudian membeli pasta gigi atau odol biasanya menyebutnya Pepsodent, sepeda motor orang menyebutnya Honda. Itu adalah merek yang menjadi nama produk sehingga bisa disebut merek generik. Stabilo juga demikian. Ini adalah contoh. Jadi visualisasinya itu dibuat menyerupai profil atau wajah dari tokoh atau karakter yang terkenal. Yang ada yang menyebut mereka ini sebagai pahlawan, ada juga yang menyebut mereka bukan pahlawan. Ya. Mungkin di antara kalian ada yang mengenal, juga ada yang tidak. Silakan kalian cari tokoh yang kanan ini siapa namanya, tokoh yang kiri ini siapa namanya. Ya. Ini adalah contoh iklan yang menurut saya juga cerdas dan menarik. Yang berikutnya, nah ini tidak perlu saya jelaskan, sebenarnya kalian mungkin bisa menyimpulkan apa maksud dari visualisasi iklan ini. Tanpa ada kata-kata yang panjang, hanya tertulis alamat situs dari jasa yang melayani pengiriman ke seluruh dunia. Jadi cuman alamat situsnya. Tapi kita sudah bisa menyimpulkan bahwa pengiriman melalui jasa FedEx Express ini itu pertama aman, kemudian cepat, dan dikemas sedemikian rupa sehingga semua barang yang dikirim pasti akan dalam kondisi baik. Ini visualisasi yang sederhana sebenarnya, hanya kotak, kemudian ada benda trompet, kemudian ditampilkan melalui kotak dari pengirim ke penerima. Ini contoh pertama, kemudian contoh kedua ya. Di situ memang ada gambar peta di dindingnya, kemudian dibuat 2 jendela yang menunjukkan bahwa pengiriman melalui jasa FedEx ini begitu cepatnya, seperti hanya tetangga yang berada di lantai atas mengirimkan barang atau memberikan barang kepada tetangga yang ada di bawah kamarnya. Secepat itu. Ini memang visualisasi yang seringkali bisa disimpulkan sebagai berlebihan atau hiperbol, tetapi ini menarik. Ada kecerdasan visual yang bisa kita tangkap dari visualisasi iklan ini. Ini contoh yang lain lagi dengan konsep yang berbeda. Tapi juga kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah upaya untuk memvisualisasikan sedemikian rupa dan membuat kita berpikir. Anak kecil memegang boneka dan isi dari boneka atau kandungan yang ada di boneka itu bulu-bulu atau mungkin itu kapuk ya kalau di kita, atau kapas berterbangan. Kemudian kita coba cari korelasinya dengan pesan verbalnya. Karate for Kids. Ini baru kita temukan bahwa gambar ini dimaksudkan bahwa adalah seorang anak yang mengikuti atau belajar karate untuk anak-anak. Pada saat tidur entah mengigau atau ngelidur kata orang Jawa, membuat benda-benda yang ada di sekitarnya menjadi rusak. Ya memang agak kurang bagus sih, tetapi ini hanya ingin menunjukkan bahwa ini pesan yang ingin disampaikan. Sama dengan pesan yang kedua ini, Karate for Kids juga. Jadi yang kita baca yang mungkin bisa kita pahami saja, kalau yang tulisan kanji atau tulisan Chinanya mungkin kita tidak bisa memahami. Ini adalah iklan lokal yang kalau kita perhatikan sepintas ini biasa-biasa saja. Ada seorang petani membawa pedati, kemudian di pedatinya ada sebuah mobil yang diberi pita. Coba kita sedikit analisa. Mobil diberi pita, mungkin kita bisa menyimpulkan bahwa pita itu adalah simbol atau tanda dari hadiah. Kemudian kenapa kok mobil tersebut diangkut dengan menggunakan pedati? Kok tidak dinaiki oleh petaninya atau tidak dikendarai oleh petani? Sekarang coba kita lihat pesan verbalnya. Ini adalah iklan untuk sebuah jasa perbankan, bank perkreditan rakyat, yang kita tahu bahwa bank perkreditan rakyat ini adalah bank yang berada di area kota kecil atau desa yang target marketnya itu adalah rakyat-rakyat desa.
Nah, mereka mencoba membuat undian dengan hadiah mobil Avanza. Kalau kita perhatikan pesan verbalnya adalah siapa saja dapat Avanza, siap atau tidak. Kita cari relevansinya. Jadi yang dimaksud siapa saja itu ya semua orang. Siapa saja, baik yang tabungannya besar atau kecil, kemudian mungkin rumahnya mewah atau tidak, kemudian mungkin bisa mengendarai mobil atau tidak, asal dia mendapat undian, maka dia akan bisa mendapatkan hadiah mobil Avanza ini. Jadi siap atau tidak, nah siap atau tidak ini bisa nyetir atau tidak. Nah di sini digambarkan dengan lugunya seorang petani karena dia mendapat undian dan mendapat hadiah mobil Avanza, sementara dia tidak bisa mengendarai, maka mobil Avanza tersebut dibawa pulang dengan cara dinaikkan ke atas pedati. Konsep ini adalah konsep yang cerdas, kemudian area yang ada di sekitar gambar itu juga menunjukkan suasana pedesaan yang betul-betul biasa saja, sangat sederhana dan sangat sangat kampungan barangkali atau sangat desa. Jadi kesannya memang sangat desa. Ini adalah suasana perkampungan khas di Jawa. Jadi kanan kiri itu kita biasa melihat persawahan, kemudian pohon-pohon kelapa dan seterusnya. Ini konsep ini visualisasi ini adalah pengembangan dari konsep yang sama dari yang pertama tadi. Masih tetap dengan pesan verbal yang sama, siapa saja bisa dapat Avanza, siap atau tidak. Nah di sini ditunjukkan bahwa sekalipun tidak bisa nyetir, atau mungkin bisa nyetir, tetapi hadiahnya atau Avanzanya dimanfaatkan untuk mengangkut hasil ngarit yang digunakan untuk memberi makan ternak. Suasana pedesaannya sangat kental, rumah-rumahnya atau bentuk-bentuk rumahnya, bahkan dinding rumah dan pintunya dibuat sedemikian rupa agar terlihat betul-betul sangat desa dan sangat sederhana. Tidak dibuat di adjustment warnanya menjadi lebih, ya mungkin ada sedikit adjustment, tetapi hanya dibuat lebih dramatis saja, berkesan desa. Ini adalah visualisasi berikutnya, bahwa mobilnya dimasukkan ke dalam rumah dan dijadikan tempat tidur. Ini menurut saya adalah 3 visualisasi iklan dengan konsep yang sama, dan semuanya menurut pemikiran saya sangat cerdas, membuat kita berpikir, baru kita bisa menyimpulkan. Jadi tidak sekedar melihat gambar-gambar produk yang diiklankan, tetapi ada pesan-pesan yang diberi oleh iklan ini. Nah, contoh berikutnya ini adalah iklan tentang kopi. Nah, kita tahu bahwa kopi bagi sementara kalangan dianggap bahwa merupakan minuman yang di dalam zat yang terkandung di dalamnya itu mampu membuat orang untuk bertahan tidak tidur atau menahan kantuk. Nah, di sini digambarkan bahwa dalam konteks kita di budaya Jawa atau di beberapa budaya yang lain juga masih sering kita temui orang-orang yang meletakkan sesajen di tempat-tempat tertentu yang dianggap keramat barangkali ya. Dan biasanya sajian tersebut terdiri dari ada juga makanan, kemudian bunga, bahkan ada rokok dan ada kopi. Nah, cerdasnya di sini adalah si pembuat iklan mencoba mengambil tokoh pocong atau kita sebut saja makhluk halus yang menurut persepsi beberapa kalangan itu seringkali beredar di malam hari. Nah, di sini digambarkan bahwa para makhluk halus tersebut karena meminum kopi yang disajikan, maka sampai matahari terbit mereka belum bisa menghilang atau belum bisa sembunyi atau belum bisa tertidur. Memang hiperbol sih, tetapi menurut saya cerdas untuk iklan sebuah merek kopi. Ini visualisasi pertama. Kemudian yang berikutnya adalah ini, hampir sama, juga diperlihatkan ada sesajen, kemudian ada secangkir kopi. Ini iklan khas atau lokal Indonesia. Nah, yang berikut ini adalah iklan layanan masyarakat, bukan iklan komersil. Jadi iklan layanan masyarakat itu tujuannya adalah memberi
atau mengingatkan pada masyarakat tentang hal-hal atau sesuatu yang mungkin di dalam masyarakat kita terlupakan. Jadi misalnya di dalam kemasan rokok seringkali disebutkan merokok merugikan kesehatan, tapi sampai sekarang pun rasa-rasanya tingkat orang merokok itu mungkin belum ada kecenderungan untuk turun. Nah, sehingga salah satu pesannya bahwa merokok itu bisa menyebabkan kematian, maka ditulislah di sini kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dengan bentuk rokok yang dibuat seperti pocong. Ini adalah cerdas. Jadi memang di kalangan kita, mungkin di antara kalian juga sudah ada yang merokok, kita sadar memang rokok itu merugikan kesehatan. Ya, tetapi kita seringkali sulit meninggalkannya. Saya sendiri juga pernah menjadi perokok, tetapi sudah lama, hampir 10-11 tahun yang lalu. Itu memang apa ya? Rokok bukan menurut saya bukan kecanduan, kebiasaan. Ya, karena terbiasa akhirnya kita terus. Dan kita tahu bahayanya adalah asap masuk ke tubuh kita. Ya, ini saya cuma sekedar mengingatkan. Kalau kalian masih tetap ingin menjadi perokok, tidak apa-apa. Perokok itu katanya di dalam candanya, kalau kita bercanda itu tidak mati tua karena mati muda. Sehingga orang ya masih saja merokok. Kalau yang di sebelah ini adalah pesan tentang harta kekayaan, bahwa kalau kita mampu membeli mobil mewah, maka harus kita ingat 2,5% itu adalah bukan milik kita. Ini masih pesan iklan, ini juga iklan layanan masyarakat, Stop Global Warming. Jadi kita tahu bahwa pemanasan global itu adalah gejala yang umum secara internasional, dan pesan yang disampaikan adalah seperti ini, bahwa jagung bisa menjadi popcorn, kemudian telur burung bisa menjadi telur ceplok. Ini ada beberapa lagi, waktunya sudah hampir habis. Jadi itu adalah contoh-contoh iklan media cetak yang mudah-mudahan sesedikit apapun bisa menambah wawasan kita bahwa sebuah visualisasi itu, kalau kita mengiklankan sebuah produk, bukan semata-mata wujud produknya yang kita tampilkan, tapi bagaimana kita menyampaikan pesan secara cerdas, dan bagaimana supaya pesan kita yang dibuat secara cerdas tersebut dapat diterjemahkan secara cerdas juga oleh pengamat atau penikmat iklan. Jadi tidak membosankan. Oleh karena itu memang di dalam kita berkarya desain komunikasi visual, kita usahakan bahwa karya kita bisa tampil atraktif, menarik perhatian. Ada unsur kejutan, bahkan mungkin ada unsur menghibur, bukan menghina. Perlu kita ketahui juga bahwa ada konteks-konteks tertentu yang harus kita hormati sebagai masyarakat timur. Sementara itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih sudah bisa hadir pada siang hari ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.